Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عيلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Wahyu yang dirahmati Allah, marilah kita memulai majelis kita yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu momen atau peristiwa sejarah Rasul yang unik adalah turunnya surat Wad-Duha yang tadi saya bacakan. Surat Wad-Duha itu atau Ad-Duha itu adalah surat ke-93 jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, jarak antara surat sebelumnya dengan surat Ad-Duha ini lama sekali. Sehingga Rasulullah itu kemudian mengalami pembulian, diejek, dan mereka orang-orang Mekah itu mengatakan, lihat Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya. Mana wahyu, buktinya wahyunya tidak turun-turun lagi. Dan itu membuat Rasulullah sedih karena beliau Rasul, tetapi wahyu tidak segera turun kepada beliau, jemaah. Nah, begitu turun surat ini, maka kita dapati pada ayat ketiganya, tadi sudah saya bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Tentu saja ini menenangkan Rasulullah SAW. Jamaah Rasulullah, kata Al-Juyushi, seorang ulama yang membidangi Al-Quran, tentang Al-Quran ini, inna min tabi'atin nafsil basyariyah, sesungguhnya di antara tabiat jiwa manusia, idza ulifat asy-syai' khafi 'alaiha asrarahu. Jika terbiasa dengan sesuatu, maka sesuatu yang sudah biasa itu kadang-kadang manusia itu tidak bisa menangkap apa yang tersembunyi dari sesuatu itu. Termasuk Ad-Duha ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya ajakkan, mungkin kita semuanya sama-sama merasakan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, fenomenanya, jenengan dengan saya itu merasa doa jenengan itu kok lama ya, nggak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal doa tidak dikabulkan oleh Allah, maka Allah menurunkan surat Nuh, surat ke-71, di mana masa berjuang beliau itu hampir 1000 tahun, jamaah sekalian. Kalau soal doa itu tidak dikabulkan, di surat Yunus ayat 88 dan 89 Allah menceritakan berapa lamanya doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu dikabulkan. Di surat 10 ayat 88 itu Allah menjelaskan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun agar Fir'aun itu dibinasakan. Di ayat 89-nya, jamaah Rasulullah, ayat 89-nya itu, doa itu dikabulkan. Jadi isinya 89, surat 10 ayat 89 itu
penjelasan bahwa doanya Nabi Musa itu dikabulkan. Yang berdoa Nabi dan Rasul, yang ikut berdoa juga Nabi dan Rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kata ulama-ulama tafsir, itu jarak antara Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa sampai doa itu dikabulkan, itu jaraknya 40 tahun, jangan sekarang. Jadi dengan mau dikabulkan doanya 40 tahun lagi, jangan sekarang. Saya yakin hari ini tadi habis sholat maghrib tadi kita berdoa, tapi di dasar hati kita ada perasaan kok lama ya doa saya tidak dikabulkan. Mungkin jenengan merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal doa tidak dikabulkan, kalau soal doa dikabulkan dalam waktu yang lama, contohnya di surat Yunus ayat 88 dan 89. Tapi Nabi sendiri mengalami jam sekarang. Di surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman di juz ke-2 jam sekarang. Kalau kita lihat bunyi ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Surat kedua ayat 144, mohon maaf, bukan 143. Ya benar. Terjemahannya itu, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Kenapa Rasulullah menengadah ke langit? Berdoa. Apa yang dimintakan oleh Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala? Beliau minta kiblat salat beliau, kiblat kaum muslimin dipindah dari menghadap ke utara ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke selatan. Pertanyaannya ada, berapa lama doa itu dikabulkan? Saya buka tafsir Al-Azhar, beberapa tafsir ini, ternyata Allah mengabulkan doa itu setelah 16 bulan. Jangan mau doanya dikabulkan 16 bulan. Waktu berdoa, ya Allah kabulkanlah doa saya, Allah berilah saya rezeki. Lalu ada yang disiki, doa jangan mau dikabulkan 16 bulan lagi, mau jangan. Tapi saya ingin mengajak jamaah Rasulullah, saya kembali pada ungkapan sesungguhnya tabiat jiwa manusia itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang terbiasa itu tidak membuat manusia mengungkap apa yang tersembunyi. Termasuk surat Wadduha. Apa yang tersembunyi di surat Wadduha buat kita jamaah sekalian? Mari kita lihat ya. Kalau jenengan dengan saya itu merasa ditinggal oleh Allah karena doa tidak dikabulkan, rasanya pertolongan itu lama dan segala macam, jamaah Rasulullah. Coba kita lihat di surat ke-93, surat Ad-Duha itu pada bagian ini. Alam yajidika yatimam fa'awa. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melindungimu. Jamaah Rasulullah, para ulama-ulama tafsir itu mengingatkan agar Al-Quran itu terasa enak bagi kita. Bayangkanlah, rasakanlah bahwa yang diajak bicara dengan Al-Quran itu seolah-olah kita langsung. Jadi walaupun surat Wadduha ini untuk Rasulullah SAW, coba bayangkanlah ayat tadi, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim dan aku melindungimu. Para ulama-ulama mengatakan yatim sejati itu bukanlah orang tidak punya ayah dan ibu. Tapi yatim yang hakiki itu orang tidak punya iman dan tidak diberi ilmu dalam kehidupannya. Itu yatim. Coba lihat, mohon maaf, kehidupannya orang di jalanan yang tidak punya ilmu, tidak punya skill, tidak punya keahlian, merana sekali. Apalagi lebih dalam lagi tidak punya iman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya tadi dapat video kiriman tentang fenomena orang-orang di seluruh dunia yang tiba-tiba berlomba-lomba membaca Al-Quran. Gara-garanya mereka itu terheran-heran bagaimana bisa penduduk Gaza itu yang dibombardir tidak menyerah, malah mengatakan Alhamdulillah, hasbunallah, pasukannya menang dan Israel banyak korbannya. Mereka kemudian mencari-cari apa sih yang dipercayai oleh penduduk Gaza, apa yang dibaca, apa yang membuat jiwa mereka tangguh. Cek saja di YouTube atau di Google itu, ketik penduduk dunia berlomba membaca Al-Quran. Pasti ketemu artikel tentang berbagai fenomena
mulai tokoh-tokoh artis dan segala macam yang berlomba mencari Al-Quran. Bahkan beberapa itu saya sudah dapat salinan Al-Quran, saya dapat ini dan segala macam. Mereka suka dan gembira sekali. Nah, saya ingin mengajak jamaah sekalian, kalau jenengan dengan saya merasa, ya Allah doanya saya kok tidak dikabulkan, kenapa rezekinya tidak datang, kenapa masalah keluarga tidak segera kunjung saja dan segala macam, kita mungkin merasa ditinggal oleh Allah. Tetapi cobalah ayat ini renungan. Alam yajidika yatimam fa'u. Bukankah aku dapati engkau dalam keadaan yatim? Memang Rasulullah waktu itu yatim. Tapi kalau ayat ini untuk kita, yatim sejati itu kalau satu, orang tidak punya iman, tidak punya keyakinan dalam hidupnya. Dan yang kedua, kalau orang itu tidak diberi ilmu dan pengetahuan serta keahlian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekarang kalau kita balik zaman sekarang, ya. Kalau kita balik, iman yang sudah ada dalam diri kita, itu yang menggerakkan kita masuk ke masjid. Iman yang ada dalam diri kita ini yang menggerakkan kita nanti bangun salat malam untuk tahajud. Iman yang ada dalam diri kita itu yang menggerakkan besok pagi kita berangkat ke kantor, ke pasar. Kenapa? Kita beriman, percaya bahwa anak, istri, keluarga itu Allah letakkan di pundak kita untuk dipikul tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada mereka. Iman yang ada dalam diri kita inilah yang ada pada para dai, para mubaligh, para ulama, para masyaikh, sehingga mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, lalu kita merasakan Islam seperti yang sekarang. Hadirin pernah menghitung enggak ajaibnya Indonesia ini? Indonesia ini jam sekarang adalah negara, kalau 22 sampai 24 negara Eropa dijadikan satu, ya jadi Indonesia. Dan kebayang nggak bagaimana bisa Islam di negeri ini bisa sampai semerata ini? Di negeri asalnya, jam sekalian, Saudi Arabia dan negara lain malah rajanya dan segala macam tidak berpihak kepada Palestina dan segala macam. Di tempat kita ini, hadirin sekalian, kita menyadari anugerah Allah di mana iman itu ditanamkan oleh para ulama ketika mereka berjuang dan kita mendapatkan karunia iman. Saya punya catatan jam sekarang. Ternyata Wali Songo generasi pertama itu datang ke bumi Nusantara pada tahun 1404. Beliau bersembilan itu berangkat dengan naik perahu besar yang memberangkatkan adalah Sultan Turki, kalau tidak salah Sultan Muhammad II. Berangkat dari Turki itu tahun 1401, 3 tahun baru sampai di Nusantara. Dan satu di antara sembilan itu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Satu di antara sembilan itu Syekh Maulana Muhammad Ishak. Satu di antara sembilan itu Syekh Jumadil Kubro, orang Jawa Tengah tahu itu. Dan beberapa sembilannya, dua dari Turki, dua dari dari Persia, dua dari Palestina, satu setahu saya dari Maroko. Beliau datang ke negeri ini menyebarkan agama Allah dan iman itu kita. Dan kalau kita ingat anugerah iman yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan merasa tidak yatim. Kita merasa tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi saya sebut yatim sejati itu kalau orang tidak punya iman dan tidak punya ilmu, jamaah sekalian. Hadirin, mungkin Bapak sudah pensiun. Saya masih berusia 54, mau 55, sebagian itu. Kita merasakan dengan ilmu yang kita miliki masing-masing, Allah mudahkan kehidupan kita semua. Hadirin tentu ingat almarhum Ustaz Dr. Imam Mawardi, jamaah sekalian. Salah satu dai kita, mubalik kita dari Sumeneb, satu kota dengan saya, beda kecamatan. Beliau itu mengatakan kalau kami berdua berkomunikasi sambil memanggil dengan panggilan Mas. Saya manggil Mas Imam, beliau manggil Mas Ahmad. Saya kelahiran 69, beliau kelahiran tahun 70. Beliau bilang gini, Mas Ahmad, rasanya hidup itu tidak ada yang sulit bagi saya. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena saya mau belajar dan mencari ilmunya, makanya hidup jadi mudah. Jadi hadirin, kalau suatu saat kita bersedih, jamaah sekalian, hidup terasa susah, uang tidak didapat, proposal tidak diterima, kita sedih. Tetapi coba kembali. Iman dan ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita itu bukankah sesuatu yang membuat kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak jamaah sekalian merenung fungsi salat
maghrib tadi, nanti salat isya, salat subuh, apa fungsinya? Coba hadirin kalau yang membawa handphone buka firman Allah di surat 49 ayat 14. Jadi suatu saat Rasulullah itu didatangi orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, dan menyatakan beriman, jamaah. Tapi oleh Allah, Rasulullah diberitahu, Muhammad bilang pada dia itu belum beriman. Bilang pada dia baru sekedar menyatakan masuk Islam. Kenapa? Karena iman dia itu belum masuk ke dalam hatinya. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang Arab Badui berkata, saya beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu. Bilang pada dia Muhammad, dia belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Walakin qulu aslamna, katakan saja dia baru menyatakan menerima Islam. Tapi bagaimana caranya kita yang menerima Islam lalu iman bisa masuk? Allah tunjukkan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi sholat kita tadi, sholat kita, sholat isya nanti, kita berpuasa, semua ketaatan itu fungsinya adalah makin menancapkan iman ke dalam hati kita. Jadi kalau jenengan dengan saya itu merasa, kenapa sih Allah tidak segera mengabulkan doa saya dan segala macam, merasa lama sekali kita ditinggal. Coba ingat kembali iman dan ibadah yang kita lakukan. Dua hal itu adalah karunia Allah yang tidak ada bandingannya, jamaah. Benar-benar tidak ada bandingnya. Iman membuat kita mau beribadah, sementara ibadah yang kita kerjakan makin menguatkan dan menancapkan iman ke dalam hati kita, jamaah. Saya yakin Bapak yang tinggal di perumahan ini, kalau ditanya sejarah Masjid Al-Wahyu ini, dan semua masjid-masjid itu adalah sejarah tentang keyakinan. Rata-rata itu yang membangun masjid itu, masjidnya kecil, duitnya tidak banyak, dibangun nekat. Berbekal apa itu? Enggak, tidak ada. Masjid-masjid besar itu, di mana dananya itu, Ustadz Arkom, kami dulu waktu membangun Masjid Al-Wahyu, dananya 100 miliar. Siapa yang tidak bisa melakukan itu? Rata-rata duitnya tidak banyak, tapi yang banyak, yang luar biasa iman di dada para takmir itu. Ketika uangnya mulai menipis, iman yang sudah menjadi bekal di awal, apa yang membuat mereka terus bekerja? Ibadah itu. Beliau-beliau tahajud, beliau-beliau salat 5 waktu, baca Al-Quran, sehingga iman itu semakin kuat dan mau cari uang lagi. Saya itu tinggal di Berbek, itu 17 tahun. Dari 95 sampai 2006. Berbek Gang 3. Sekarang masjid besar sekali. Yang kalau dilihat tidak cocok dengan rata-rata penduduk kampung yang karyawan pabrik, home industri sandal dan segala macam. Tapi masjidnya besar. Kalau ditanya takmir masjid, namanya Masjid Darussalam, masjid ini, Masjid Al-Falah, Al-Akbar, kenapa bangunan-bangunan itu bisa berdiri? Bukan karena uangnya yang banyak di depan, tetapi iman dan keyakinan di dada para pendirinya itu yang membuat mereka siap menghadapi segala keterbatasan dalam kehidupan itu. Dan Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fawa. Bukankah aku dapati dalam keadaan yatim? Kita dulu tidak ngerti iman jalan, iya kan? Lalu Allah kasih iman kita. Kita dulu sekolah, ilmu tidak banyak, tetapi SD, SMP, SMA, satu persatu ilmu itu terserap, dan dengan ilmu yang kita miliki itu bisa berbuat segala sesuatu yang sangat bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita geser ke ayat berikutnya di surat Wadduha itu. Kemudian wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan apa ini terjemahnya? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Jamaah. Itu Rasulullah jelaslah. Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW sehingga beliau tahu apa yang dikerjakan. Apa yang dihadapi Rasulullah jamaah. Saya ingin ngajak sih. Ya bayangin kalau jenengan dengan saya itu, Ustaz Arkom enak ya kalau tinggal bersama Rasulullah. Coba bayangkan gini. Kalau jenengan tinggal bersama Rasulullah, bayangkan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Satu. Di dalam Ka'bah itu ada 4 berhala besar. Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu Mekah waktu itu.
Orang-orang Mekah waktu itu, jamaah Rasulullah, kalau punya anak perempuan, maka dibunuh hidup-hidup sebelum datang Rasulullah SAW. Mereka itu, kata Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hisham, kalau orang Mekah sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu jamaah sekalian, wanitanya, mohon maaf, ini wanita, ini suaminya. Tapi wanita ini dari suaminya belum segera dianugerahi anak keturunan dari suami. Maka kata Ibnu Hisham, wanita ini diizinkan oleh sang suami untuk bersama laki-laki lagi. Mohon maaf, ditiduri laki-laki. Sampai wanita itu hamil. Kalau sudah hamil, masa menunggu sampai bayinya lahir itu, dia kembali hidup normal bersama sang suami. Nanti anak yang dilahirkannya itu nisbahnya, hubungan nasabnya bukan kepada laki-laki yang menghamilinya, tetapi kepada laki-laki yang menjadi suami sah. Jadi dengan tahan nggak kira-kira hidup di tengah-tengah situasi begitu? Mau hadis kan? Bahkan perang antar mereka itu bukan tahunan, puluhan tahun, bahkan lama sekali. Maka wajar kalau Allah sebut Rasulullah itu bingung menghadapi situasi yang seberat itu. Lalu Allah berikan petunjuk berupa Al-Quran. Sekarang kita tidak hidup seperti di zaman Rasulullah SAW, tapi jangan bingung nyari uang, bingung nyari sekolah, bingung nyari donatur dan segala macam. Coba ingat-ingat lagi hidayah yang Allah berikan kepada kita itu. Hadirin kalau bingung-bingung jangan kan. Saran saya sering-seringlah baca surat Al-Fatihah. Tapi di dua ayat ini ulang-ulang lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Kata ulama tafsir, waktu kita bilang ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya ada 4. 1, ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya yang pertama adalah, ya Allah, pilihkan aku mana yang harus aku lakukan. Jangan yang salah, tapi pilihkan yang benar. Waktu kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, waktu kita bilang ihdinas siratal mustaqim, sesudah dipilihkan yang benar, ya Allah, berilah aku taufik dan pertolonganmu agar yang benar yang sudah aku pilihkan, yang kau pilihkan itu bisa aku kerjakan dengan sangat bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, berilah aku petunjukmu ya Allah, sehingga kesulitan-kesulitan yang hendak aku lakukan di jalan yang sudah engkau pilihkan dan diberi taufik, kesulitannya bisa diatasi. Itu double-double. Waktu kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Dan yang keempat, tunjukkanlah tempat-tempat yang harus aku hindari. Misalnya begini, masjid ini mau direnovasi. Ada 5 opsi. 5 opsi. Opsi pertama, donatur. Semuanya full. Opsi kedua, pinjam ke bank. 100%. Opsi ketiga, pinjam ke bank 50%, donatur 50%. Ya kan? Opsi keempat, donatur tunggal. Misalnya, gitu. Opsi kelima, mohon maaf, buka kotak amal di jalanan. Nah, waktu kita bilang ihdinas siratal mustaqim itu, kita minta dipilih dari 5 itu yang terbaik oleh Allah itu yang mana? Misalnya pilih yang 50%, 50%. Nah, yang pilihan itu, setelah kita lagi ihdinas itu, ya Allah, mudah-mudahan yang sudah engkau pilihkan untukku itu, aku lakukan, kami lakukan ya Allah, disertai dengan taufik dan pertolongan waktu mengerjakan. Dan ketika dikerjakan, kita minta agar yang sudah dipilihkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dihindarkan dari kesulitannya. Enak kan waktu bilang itu. Dan kalau bisa ya Allah, tunjukkan mana tempat-tempat yang harus kami hindari. Contoh nyatanya begini. Anak muda dari Jogja, saya lupa namanya. Anak muda ini mendirikan komunitas sedekah rombongan. Anak muda ini terjebak kemacetan di Pantura, jamaah. Naik mobil, bensinnya itu mau habis. Posisinya dia di tengah, antrian panjang, di belakangnya truk-truk besar. Dia itu membaca Al-Fatihah berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahman. Pas sampai ihdinas siratal mustaqim, itu yang diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas. Dengan pikirnya, ya Allah, tunjukkanlah aku, ya Allah, ke tempat di mana aku bisa mengisi pom bensinnya. Kira-kira begitu. Itu pengalaman unik, ya, Mas. Tidak lama setelah dia berkali-kali, tidak lama bisa 1 jam, ya. Tiba-tiba kalau ada kemacetan kan banyak orang menawarkan jalan alternatif kan, ya. Pakai kertas itu jalan alternatif. Lalu mereka ngetok kaca sebelah kanannya driver itu jalan alternatif. Kata anak muda ini, Pak, saya tidak butuh jalan alternatif, saya butuh pom bensin. Gitu. Kata
penawar jalan alternatifnya itu, Mas kebetulan di sana itu pom bensin di sebelah itu. Ayo saya bimbing sampai keluar dari kemacetan ini, segera masuk ke pom bensin dan setelah itu menemukan jalur alternatif. Nah, hadirin, kalau kita bingung dalam hidup apa yang harus dikerjakan, maka kita punya surat yang di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus, tunjukilah. Bayangkan kita minta dipilihkan oleh Allah pilihan yang benar di antara sekian banyak pilihan, dan yang sudah dipilihkan oleh Allah kita minta agar kita mengerjakannya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan dan kesulitan yang lain juga kita minta agar dibantu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, bagus itu kalau tahajud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita boleh mengulangi ihdinas siratal mustaqim sampai 10 kali, bahkan 100 kali ya, untuk menghilangkan kebingungan kita. Silahkan saja, kalau pas tahajud. Saya yakin jamaah sekalian, dari wajah bapak ibu-ibu kan kelihatan, jenengan itu tidak punya uang itu kelihatan dari wajahnya. Kalau kata orang Madura itu, kalau kopiahnya lurus begini, uangnya lagi banyak. Kalau kopiahnya miring sedikit ini, nah uangnya sudah mulai habis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada alam yajidika ya apa? Wa wajadaka dhallan fahda. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan bingung lalu Allah tunjuki dia, Rasul. Bayangkanlah kita ini bukan sekarang, kita ini susah dan bingung berkali-kali kan, bahkan ratusan kali, dan setiap kali kita mengalami kebingungan Allah tunjukkan jalannya buat kita ingat-ingat yang sudah pernah di alam. Itu yang penting jemaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya itu kalau ingin mendapatkan ilham, ide, insight, sumber inspirasi, suka mendengarkan cerita orang, pasti dapat itu. Sebab orang lain akan bercerita tentang anaknya, tentang pekerjaannya, tentang membangun masjid, tentang macam-macam, lalu dia akan cerita, Ustaz susahnya begini, tapi akhirnya kami dapat jalan keluar. Selain pengalaman kita sendiri. Saya pernah cerita di forum ini, saya ini waktu kuliah di Matematika IKIP Surabaya, satu kamar dengan Ustaz Ahmad Mukarram, Ustaz dosen IAIN Fakultas Syariah itu. Saya satu kamar, beliau itu karena dosen syariah, Fakultas Syariah, ilmu falak, saya senang bukunya banyak. Nah, ada satu buku namanya Pengantar Studi Islam, di situ dikisahkan kisah nyata sepasang suami istri di Mesir yang suaminya sebut sajalah ASN atau PNS di sana dengan gaji tidak banyak. Masalahnya datang dari istrinya yang dianugerahi apa namanya? Dia subur. Waktu tahun pertama menikah, istrinya itu hamil kembar 2 dan lahir kembar 2. Jadi uang gaji suaminya mestinya dibagi 2, suami istri sekarang harus dibagi 4 kepala. Loh, ternyata di tahun kedua istrinya itu hamil kembar 2 lagi dan lahir kembar 2 lagi. Jadi dalam 2 tahun uang itu harus dibagi berapa kepala? 6. Kata suami, "Dek, nanti kalau kamu melahirkan kembar 2 lagi di tahun ketiga, uang saya nggak cukup. Bisa-bisa saya akan ceraikan engkau." Dalam buku itu ternyata di tahun ketiga istrinya hamil lagi. Oh, istrinya deg-degan kan, ini kalau lahir kembar 2 suami saya akan menceraikan saya. Ternyata yang lahir bukan kembar 2, yang lahir kembar 3 sekaligus. Jadi apa hal yang ingin saya sampaikan? Allah itu ingin mengingatkan manusia betapa mutlaknya kekuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar begitu itu, kita akan dapat petunjuk, oh begini dan segala macam. Hadirin, nah kalau kita bingung dalam hidup itu, coba ingat-ingatlah peristiwa seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di mana kita pernah diberi solusi oleh Allah atas kebingungan-kebingungan yang itu. Dan kalau tidak ketemu kita, cari di kanan kiri kita, teman, tetangga, kolega, takmir masjid, kiai, dapat itu jamaah. Pasti dapat. Karena masing-masing orang itu diberi pengalaman seperti itu. Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu setelah pulang dari Tanah Suci, waktu mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng itu kan mirip Gang Doli. Jadi tempatnya penuh tempat pelacuran, perjudian segala macam.
beliau membeli sebidang tanah oleh beliau disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif. Orang-orang Tebu Ireng akhirnya tertarik, tidak lagi menyewakan tanah mereka pada Belanda, satu persatu datang ke tempatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bertanya tentang tanah bagaimana dikelola sehingga kami tidak perlu menyewakan pada Belanda. Akhirnya banyak orang-orang Tebu Ireng itu tidak lagi datang ke tempat-tempat maksiat, tetapi lebih sibuk mengelola tanahnya, dan lama-lama mereka jadi baik. Jadi Tebu Ireng itu berubah jadi bagus. Nah, Belanda itu terancam. Belanda merencanakan rencana yang sangat jahat dan busuk. Mereka mengirim orangnya, ditugasi sengaja untuk mencuri di pesantrennya Hasyim Asy'ari. Dan memang ketangkep. Tapi itu yang ditunggu-tunggu oleh Belanda. Sebab dengan begitu mereka berencana ingin membakar pesantren Tebu Ireng. Lalu setelah ditangkap, Belanda datang ke pesantren Tebu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mengatakan, serahkan Hasyim Asy'ari kepada kami atas terbunuhnya orang kami. Kalau kalian tidak menyerahkan Hasyim Asy'ari, serahkan salah satu santri di antara kalian sebagai panglima. Atau kalau tidak, yang ketiga, biarkan kami membumi hanguskan pesantren Tebu Ireng. Pilihannya 3. Benar-benar tidak mudah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hanya rapat seminggu menentukan pilihan mana yang terbaik. Tidak mungkin beliau yang gini. Tidak mungkin juga menyerahkan. Pilihannya hanya dipilih, jatuh pada pilihan yang ketiga. Mereka sepakat kalau gitu biarkan Belanda membumi hanguskan pesantren Tebu Ireng. Tapi di hari di mana pesantren itu dibakar habis, beliau dengan seluruh santrinya mengeluarkan seluruh aset dan macam-macam dikeluarkan. Dalam keadaan kosong baru pesantren Tebu Ireng dibakar. Kebayang nggak? Tetapi begitu pesantren Tebu Ireng itu habis bis, partisipasi dan simpati datang dari seluruh tanah Jawa. Para kiai, para orang tua yang mendengar pesantren itu dibumi hanguskan datang ke Tebu Ireng dan membangun pesantren itu jauh lebih besar. Cerita dan pengalaman sejarah hidup seperti ini pasti akan mengilhamkan kepada kita petunjuk, ya, dan kita siap menghadapi kesulitan dibandingkan kesulitan yang dihadapi orang lain yang juga mendapatkan jalan keluar. Kita tidak akan menyerah jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini cerita tentang politik, bukan politik sarang. Belanda itu pernah mengagresi Indonesia, agresi militer 2 kali. Agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Agresi militer itu adalah serangan militer Belanda untuk kembali menguasai Nusantara. Yang kedua itu 19 Desember tahun 48 jam. Pasukan kita tidak banyak, tetapi cara Panglima Besar Sudirman, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Jenderal Soeharto, TB Simatupang, dan jenderal itu, cara mereka mengusir Belanda itu unik. Benar-benar unik. Setelah Sudirman memimpin perang gerilya sekian bulan, hampir 5 bulan itu, para jenderal kita itu merencanakan sebuah rencana yang cerdas sekali. Gimana caranya Belanda itu bisa hengkang, tapi tidak perlu dikalahkan dalam seluruh pertempurannya. Cukup cari momen di mana Belanda itu yang ngusir itu bukan kita, tapi yang ngusir PBB. Direncananya begini. Pertama, kalau bisa Jogja harus bisa kita kuasai walaupun sekian jam, nggak perlu berhari-hari. Yang kedua, cari tentara-tentara kita yang tinggi besar, kalau saya masuk tinggi besar ya. Dan yang penting lagi bisa berbahasa Inggris. Kenapa harus berbahasa Inggris? Karena di Jogja waktu itu, ibu kota kita sementara, berkeliaran ada inspektor para peninjau utusan PBB yang ingin memastikan bahwa Belanda yang mengklaim tidak ada tentara dan tidak ada pemimpin politiknya itu tidak benar. Hanya dirancanglah serangan. Hanya terkenalah serangan 1 Maret tahun 1949. Dan Jogja itu dikuasai 8 jam saja oleh para Jepang. 8 jam itu kan berarti habis subuh, ya kan? Sampai zuhur kan kira-kira. Tentara kita menang. Nggak lama, tapi setelah dikuasai itu, cepat-cepatlah tentara-tentara yang kita yang tinggi besar itu disuruh berkeliaran agar bertemu dengan para peninjau PBB. Dan mereka diminta berkomunikasi dengan peninjau PBB dan bilang kepada kami sedang menguasai Jogja sekarang. Dan peninjau PBB hanya menyambil kesimpulan, oh berarti Belanda yang mengatakan bahwa Jogja ibu kota sementara kita dikuasai oleh mereka, tidak benar. Buktinya yang sedang menguasai Jogja adalah tentara. Mereka laporan ke PBB, hanya singkat cerita PBB itu mengusir Belanda dari Nusantara. Cerita seperti itu hadirin sekalian, dan cerita yang lain itu dari urusan
jenderal, pedagang, guru, orang-orang itu kalau kita dengar, taulah kita. Wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah kita masing-masing kita pernah bingung dalam hidup, tapi Allah kasih jalan keluar itu jamaah sekalian. Itu yang harus kita. Jadi jamaah rasulullah, hal sederhana, kalau jenengan lagi ada masalah, coba datangi orang, tanya, kemudian alamatnya, dengarkan cerita perjuangan hidupnya. Mungkin dia tidak ngasih uang pada kita, tetapi pengalaman hidupnya di mana Allah mengeluarkannya dari kesulitan dan diberi solusi oleh Allah, itu yang akan membuat kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya suka dengan ceritanya waktu Raden Ajeng Kartini itu habis pengajian di Pendopo Kabupaten Jepara itu, yang isi pengajian itu adalah, kata orang Jepara namanya Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat. Kiai Haji Muhammad Soleh Darat ini gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Habis ngisi pengajian, Raden Ajeng Kartini berbisik, Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, kami ini orang Jepara hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi kami ini tidak mengetahui maksudnya apa, artinya apa, dan kami ini harus berbuat apa dengan Al-Quran. Lalu Raden Ajeng Kartini usul, kalau berkenan Mbah Kiai, mohon ditulis terjemahan Al-Quran dan tafsirnya Al-Quran. Maka dalam sejarah ulama Nusantara, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat itu adalah ulama pertama di Jawa yang menulis terjemahan dan tafsir Al-Quran. Tetapi ulama kedua di Nusantara setelah Syekh Abdul Rauf dari Aceh yang menulisnya di tahun 1600-an. Kalau Muhammad Soleh Darat itu di 1800-an. Saya mulai merasakan, oh begitu caranya. Kalau Islam itu ingin lebih ini, ulamanya menulis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jamaah dan seterusnya. Yang terakhir yang mau saya ajarkan jamaah, kalau kita ini di ayat ke-8-nya, wa wajadaka a'ilam fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Jamaah, kalau saya yakin bapak yang sudah pensiun mungkin mikir cucunya, atau yang masih kerja itu, kalau anaknya, saya suka bilang kalau teman-teman guru itu, guru di Al-Hikmah dan macam, kalau anaknya 2, 3, 4 itu repot, karena pasti butuh uang lebih banyak. Nah, biasanya kita itu merasa kurang uang, maka Allah menegaskan, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan kekurangan lalu Allah cukupi. Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita merasa kurang, jamaah, kalau merasa kurang, cobalah sadari terlebih dahulu, jamaah Allah, apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, terakhir ini saya ingin mengajak jamaah sekalian sebuah solusi yang unik, jamaah sekalian. Mohon hadirin membuka surat ke-71 ayat 10, 11, dan 12. Saya ingin bercerita pengalaman di zaman tabi'in, Hasan Basri. Jadi, waktu itu Hasan Basri lagi seperti ini. Lalu didatangi oleh 4 orang yang berbeda, beda waktunya, dan mengajukan masalahnya, tapi solusinya sama. Orang pertama itu datang kepada beliau, ya Hasan, kami ini tinggal di sebuah desa yang sudah lama hujan tidak turun. Kata Hasan Basri, kalau begitu perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu, udah pergi. Nah, orang kedua datang. Orang kedua datang ini jamaah Raghwa, dia bilang, saya ini sudah lama berkeluarga, sudah bekerja, tapi saya ini kok tidak kunjung kaya, hidup saya juga stuck. Kata Hasan Basri, kalau begitu perbanyaklah istighfar kepada Allah. Teman kanan kirinya udah mulai curiga. Ini 2 orang dengan kasus berbeda, tapi nasihatnya sama. Beristighfarlah pada Allah. Setelah itu pergi, orang ketiga datang. Ya Hasan, saya ini orang yang sudah berkeluarga lama, tapi tidak kunjung dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Hasan Basri, kalau begitu perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat datang. Ya Hasan, kami ini tinggal di sebuah desa, tapi di desa kami itu kebun dan sawah kami tidak subur, kering dan segala macam. Kata Hasan, perbanyaklah beristighfar pada Allah. Setelah pulang orang yang keempat itu, orang kanan kirinya protes. Kenapa terhadap 4 orang yang berbeda masalahnya, tapi engkau berikan nasihat yang sama? Hasan Basri bilang,
Saya tidak menasihati dengan akal saya, tapi Allah sendiri yang ngomong itu. Di surat 71 tadi yang bilang, surat 71 ayat ke-10. Bu firmannya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Itu ayat 10. Ayat 11-nya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Orang yang pertama tadi Dia datangkan orang yang mengeluhkan hujan tidak turun. Kemudian ayat berikutnya terjemahnya, dan Dia akan memperbanyak harta. Orang kedua itu mengeluhkan sudah lama berkeluarga tapi tidak kaya. Lalu lanjutan ayat ini, ayat ke-12-nya, dan anak-anakmu. Orang yang ketiga yang datang itu juga mengeluhkan soal tidak punya anak. Dan yang terakhir, dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Orang yang terakhir orang soal itu. Nah, tapi yang mau saya ajakkan jamaah sekalian, di ayat ini Allah meminta kita beristighfar. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hakikat istighfar itu ngaku kalau kita ini ada yang salah dalam hidup yang harus kita kerjakan. Ya kan? Tapi yang penting ngaku, menyesal dan diperbaiki. Itu yang ini. Hadirin kebayang nggak orang yang tidak punya harta lalu tiba-tiba jadi kaya, setahun penuh, 2 tahun penuh hanya kerjaannya istighfar saja, tetapi tidak memperbaiki disiplin kerjanya, tidak memperbaiki cara dia berdagang sebagai sebuah kesalahan, tidak memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan mengelola dagangnya. Bagaimana mungkin dia akan menjadi orang yang diberi harta oleh Allah? Istighfar itu bukan sekedar istighfar di lisan, tetapi ngaku ada yang salah, ada yang harus diperbaiki dan benar-benar diperbaiki. Jamaah. Hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat kita akrab dengan surat Wadduha wal Laili itu. Walaupun surat ini tertuju pada Rasulullah, coba bayangkanlah, ingatkan kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita merasa yatim, merasa ditinggal, merasa bingung, merasa kekurangan, coba renungkan 3 itu. Maka kita akan merasakan yang Allah berikan pada kita itu sangat luar biasa, tidak terhingga. Walaupun mungkin sekarang kita sedang membutuhkan sesuatu untuk kita bayarkan, membutuhkan apa saja untuk kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jamaah Rasulullah, mari di akhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahlul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmati dan kasih sayangi kami dengan Al-Quran yang kami imani, kami baca dan kami amalkan. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu ya Allah, sebagai pemimpin hidup kami, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat nanti. Ingatkan kami dengan Al-Quran manakala kami melalaikannya ya Allah. Ajarkanlah kami dengannya manakala kami tidak mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk selalu dapat membacanya dengan penuh keimanan, pemahaman, dan untuk dilaksanakan dalam seluruh hari-hari kehidupan yang Kau takdirkan bagi kami ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu ya Allah, sebagai pembela kami kelak di hari perhitungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan jamaah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.